Satu perikop, satu hari. Pembacaan kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-27, ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-56. Yesus mati. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani?" Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh, ini adalah Anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita pada saat ini secara khusus pada ayat yang ke-46, di sana Yesus berseru dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani?" yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Keadaan ini adalah keadaan yang paling menakutkan. Inilah penderitaan yang paling berat dialami oleh Yesus. Sebelumnya ia mengalami penderitaan-penderitaan secara fisik. Ia diolok, ia dihina, ia dipukul. Penderitaan-penderitaan secara fisik itu belum seberapa jika dibandingkan penderitaan yang terakhir, ketika Allah harus meninggalkan Yesus. Allah memalingkan wajahnya dari Yesus. Saudaraku, ini adalah satu misteri ilahi yang sulit untuk kita jelaskan. Tetapi inilah yang terjadi. Yesus rela mengalami keterpisahan dari Allah untuk menyelamatkan, menebus kita, orang-orang yang berdosa. Bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka kita tidak akan lagi mengalami keterpisahan dari Allah, karena Kristus telah memperdamaikan kita dengan Allah dengan kematiannya di kayu salib. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah satu hal yang patut kita syukuri di hadapan Tuhan. Karena kebaikan Yesuslah saya dan saudara, orangnya yang harus mengalami penderitaan, orang yang harusnya terpisah dari Allah. Yesus telah memperdamaikan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah melalui pengorbanan Kristus ini membuat saya dan saudara semakin giat untuk melayani Tuhan, membuat kita semakin setia melayani Tuhan, sebagai rasa syukur atas apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ini pembacaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Biarlah kita terus menyadari bahwa kita ini, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, tidak akan pernah mengalami keterpisahan lagi dengan Allah, karena sudah dikerjakan oleh Yesus. Yesus telah memperdamaikan kita dengan Allah melalui pengorbanannya di kayu salib. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.